Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah raya GBT Praise Mantoro. Pagi ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita sungguh amat baik. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena kehendak yang terbaik daripada Allah kita yang hidup. Kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini setiap anugerah kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita itu boleh ada dalam hati kami, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang nyata atas hidup kami. Pagi hari ini kami mau membawa pujian kami, ucapan syukur kami kepada Engkau Allah kami satu-satunya yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan, Raja di atas segala raja. Yang hanya kepadamu Tuhan kami bawa pujian kami. Setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam jalan ini, kami percaya Tuhan yang memakai kami, Tuhan yang menyatukan roh kami, sehingga setiap pujian yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapanmu Tuhan. Kami percaya dari awal pertengahan kepada akhirnya nanti biarlah roh Tuhan yang berkuasa atas kami. Pujian kami boleh menyukakan hati Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Bagi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, pribadi yang sejati dan suci. Haleluya, ku rindu mendekat, mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Katakan bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu,
apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam pelayanan kami Tuhan, bahkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami mau bahwa hidup kami semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Kami mau perkenanan-Mu terus ada dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Allah. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Dengan kemuliaan bagi Allah kita ini. Terima kasih Tuhan. Dengan pujian syukur kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya Tuhan. Setiap kita yang percaya kita boleh katakan amin. Ada sukacita hari ini? Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Oleh karena Allah kita yang luar biasa, bagi pagi hari ini kita mau bersukacita karena Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kita mau nyalakan api kita agar kita terbakar dalam kuasa Roh Tuhan. Haleluya. Bebas.
merasakan sukacita itu dan roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau nyanyikan satu pujian mengatakan, dialah pelukis cakrawala. Syukur kita kepada Tuhan Allah yang hidup. Kita mau siapkan persembahan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama untuk nanti Ibu Pardi pimpin kita dalam doa persembahan.
Selamat menabur, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita mau bersama dalam kasih setia Tuhan. Kasih setiamu betapa besarnya kebaikanmu, dipenuhi kemuliaanmu,
Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk Biarlah kehidupan kami menjadi bejana yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka biarlah setiap hari Kau membentuk kehidupan kami Tuhan, sehingga kami benar-benar boleh menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Nama-Mu dipermuliakan, Nama-Mu ditinggikan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, biar pujian, pengagungan, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami siapkan hati untuk kami merenungkan firman-Mu. Kami buka hati dan biarlah Roh Kudus yang terus bekerja, sehingga benih firman yang ditaburkan itu boleh tertanam di tanah hati yang subur, membuat kami semua diubahkan makin serupa, makin segambar dengan Engkau Yesus. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Oke, selamat pagi. Dan kita siapkan hati untuk kita terima firman Tuhan hari ini. Baik, hari ini kita belajar tentang kekayaan rohani di dalam Tuhan. Saudara, ketika kita mendengar kata kekayaan, banyak dari kita seringkali langsung mengaitkan dengan uang. Kita langsung berasumsi bahwa itu adalah sebuah harta benda atau berkat jasmani yang kita terima. Tetapi saudara, hari ini kita mau belajar dari surat Efesus, karena ini adalah sebenarnya khotbah berseri. Efesus pasal 1. Ada sesuatu kekayaan rohani yang jauh melebihi dari semua hal itu. Jauh melebihi dari uang, melebihi dari harta benda, dari berkat jasmani yang kita terima, yang kita nikmati hari ini. Dan hari kita mau belajar bersama dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Mari kita buka Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Kita akan membaca secara bergantian. Ayat 15 saya baca, ayat 16 Bapak Ibu Saudara, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23, yang ketemu katakan amin. Amin. Begini firman Tuhan ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, 16, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, 18, dan sudah ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, 20. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasa dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut,
bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 22. Ayat 23 bersama-sama, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, ini adalah bagian dari doa Paulus bagi jemaat di Efesus. Satu doa yang kalau kita menggalinya penuh dengan makna rohani yang dalam. Kenapa? Karena doa ini fokusnya kepada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih kekal. Untuk apa? Agar jemaat ini memahami kekayaan rohani yang sudah mereka miliki di dalam Tuhan. Nah, saudara, saya akan memulai dengan satu cerita. Di Jerman ada satu orang yang dia menang hadiah lotre ya sebesar 11,3 juta euro. 11,3 juta euro itu sekitar 193 miliar rupiah. Ya, 193 miliar rupiah, nolnya berapa itu ya? Sudah tidak usah dihitung ya, bayangan aja. Ya. Tetapi saudara, 193 miliar rupiah ini tidak diklaim oleh si pemenang. Akhirnya ditunggu sampai dengan 3 tahun sampai habis masa berlaku pengambilan hadiah ini. Akhirnya dikembalikan lagi kepada ke bagian kas undian gitu ya. Nah, saudara, hal ini terjadi kenapa? Kenapa pemenang ini tidak mengambil hadiahnya? Ternyata karena si pemenang ini kehilangan tiketnya. Dia kehilangan tiketnya sehingga tidak bisa mengakses hadiah tersebut meskipun hadiah ini besar, saudara. Ia seharusnya hidupnya berkecukupan, harusnya hidup berlimpah, tetapi karena ketidaktahuan, karena keteledoran, karena ketidakmengertian, maka dia tetap hidup dalam penderitaan. Nah, saudara, dari cerita ini kita sudah mengambil satu kesimpulan. Ternyata banyak juga orang-orang di dalam Tuhan, orang-orang Kristen, sebenarnya mereka memiliki satu warisan pengharapan, warisan kuasa yang tidak terhingga dari Tuhan. Tetapi seringkali kita gagal untuk benar-benar menghidupinya. Karena apa? Karena kita tidak memahami, karena kita tidak menyadari. Meskipun memiliki kekayaan rohani, namun tidak pernah hidupnya berubah. Tidak ada perubahan hidup. Karena apa? Karena mengabaikan apa yang sebenarnya sudah menjadi hak miliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, surat Paulus kepada Efesus, kepada jemaat Efesus di ayat yang ke-15 sampai 23 adalah satu, kalau saya menggambarkan ini seperti satu surat warisan rohani bagi kita dari surga. Jadi Rasul Paulus tidak hanya menasihati jemaat untuk meminta berkat-berkat baru, tidak, saudara, tetapi justru berdoa agar mereka mengerti, agar mereka menyadari, maka tadi disebutkan membuka mata hati mereka, mata rohaninya, supaya mengerti, supaya menyadari apa yang sebenarnya sudah menjadi milik orang percaya. Jadi kenapa Paulus kok berdoa seperti ini, saudara? Karena ia tahu, saudara, bahwa keadaan jasmani itu seburuk apapun keadaan itu tidak akan menggoyahkan iman kita karena kita memahami kekayaan rohani di dalam Kristus. Jadi saudara, meskipun kita mengalami seburuk apapun keadaan jasmani, mau sakit, mau bangkrut, mau menderita, kalau kita memahami betapa besarnya kekayaan rohani yang kita miliki, itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Amin. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau kita tidak memahami kekayaan rohani ini, maka berkat jasmani, berkat yang baik pun itu bisa menjadikan iman kita dangkal, menjadikan iman kita rapuh. Karena apa? Karena akhirnya kita bergantung kepada situasi.
Iman kita bergantung kepada keadaan. Kalau keadaannya baik, imannya sepertinya kuat. Tetapi begitu keadaannya tidak baik, imannya mulai goyah, mulai runtuh. Maka penting saudara, kita harus memahami bahwa kita itu memiliki yang namanya kekayaan rohani. Amin. Jadi Paulus mengerti masalah utama bagi orang percaya sebenarnya bukan kekurangan berkat, saudara, melainkan karena kita tidak mengerti apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Makanya dia berdoa agar mata hati mereka diterangi, supaya bisa mengerti ini, supaya bisa memahami ini, saudara. Jadi inti dari doa Paulus ini agar kita semua bisa memahami bahwa kita memiliki sesuatu yang jauh lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi. Amin. Nah saudara, firman Tuhan hari ini akan membawa kita untuk membuka pengertian rohani kita. Kita membuka surat warisan rohani kita untuk menjawab 3 pertanyaan. Siapa yang memiliki kekayaan ini? Apa sebenarnya kekayaan ini? Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat menghidupi kekayaan ini? Yang pertama, siapa yang memiliki kekayaan ini? Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi siapa yang memiliki kekayaan rohani? Kalau kita membaca ayat tadi, Paulus menulis kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan orang yang sudah percaya ini, ya artinya orang yang sudah percaya secara sejati, memiliki 2 ciri utama, saudara. Yang pertama cirinya iman mereka di dalam Tuhan Yesus. Jadi orang yang percaya sejati, ciri pertamanya dia punya iman kepada Yesus. Kemudian disebutkan tadi ada kata yang kedua, mereka hidup dalam kasih kepada semua orang kudus. Ya, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi rupanya 2 ciri ini yang harus dimiliki sebagai orang yang percaya yang sejati. Orang yang punya 2 ciri ini, dia akan memiliki kekayaan rohani di dalam Tuhan. Iman kepada Kristus. Apa itu iman kepada Kristus? Jadi iman di dalam Kristus bukan hanya sekedar kita percaya, saudara. Bukan hanya percaya bahwa Yesus itu ada, bukan hanya Yesus itu adalah satu tokoh yang fenomenal, tokoh sejarah gitu ya. Bukan. Kalau cuma begitu, iblis pun juga percaya. Yakobus pasal 2 ayat 19 juga mencatat bahwa iblis pun tahu, dia percaya, bahkan mereka gemetar ketika mendengar tentang Yesus. Tetapi bukan cuma sekedar percaya seperti itu. Percaya yang dimaksud di sini adalah percaya secara pribadi, menyeluruh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan dan kehidupan. Amin. Jadi percaya ini juga bersandar sepenuhnya, kita bersandar kepenuhnya bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib itu menjadi dasar pengampunan kita. Pengorbanan Kristus itu menjadi dasar kita dibenarkan di hadapan Allah, saudara. Dan orang yang percaya kepada Yesus, dia akan menyerahkan seluruh hidupnya untuk dipimpin oleh Kristus. Amin. Jadi bukan hanya percaya dalam pikiran, tetapi menyerahkan kendali hidup kita ini kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin hidup kita, biar Tuhan yang mengendalikan sepenuhnya hidup kita.
Makanya iman yang seperti ini bukan hanya bicara tentang keyakinan kita KTP-nya Kristen, bukan, tetapi ini juga bicara tentang komitmen kita dan penyerahan total kita kepada Tuhan. Iblis itu percaya Yesus ada, Yesus itu tokoh, tetapi dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak memberikan hidupnya untuk dikendalikan oleh Yesus. Dia masih hidup sesuka hatinya. Nah, bukan percaya yang seperti ini, tetapi percaya yang dimaksud di sini adalah percaya bahwa kita menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan. Amin. Jadi ini penting, iman di dalam Kristus ini penting menjadi dasar daripada kekayaan rohani kita. Karena apa? Kekayaan rohani itu hanya di dalam Kristus. Kalau kita membaca seluruhnya ayat Efesus pasal 1, keseluruhan pasal 1, kita akan banyak menemukan kata-kata di dalam Kristus. Ayat 3, ayat 7, ayat 13 itu bicara tentang di dalam Kristus. Artinya apa? Bahwa tanpa iman di dalam Kristus kita tidak akan terhubung dengan Bapa. Kita tidak dapat mengakses sumber kekayaan rohani itu, tidak bisa tanpa Kristus. Jadi iman ini seperti pintu kekayaan rohani, seperti kunci yang bisa membuka berangkasnya Tuhan, berangkas surgawi. Itu pakai iman. Maka saya pernah memberikan satu perenungan bahwa iman itu adalah alat tukar surgawi. Amin. Sama seperti kalau kita mau beli sesuatu, kita pakai uang, harus ada uang ya, supaya kita bisa membeli sesuatu. Maka iman itu menjadi alat tukar kita, menjadi kunci untuk kita bisa membuka berangkasnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita periksa hidup kita. Mari periksa iman kita. Apakah kita benar-benar beriman kepada Kristus? Atau hanya sekedar kepercayaan yang kosong tanpa makna? Kenapa tanpa makna? Karena kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sekedar percaya tetapi tidak menyerahkan total hidup kita kepada Tuhan, itu adalah iman yang kosong. Kita tidak bisa mengakses kekayaan rohani ini kalau iman kita hanya iman yang kosong. Maka bangun iman kita setiap hari. Amin. Setiap hari kita mesti bangun iman kita. Dengan apa? Dengan firman, Saudara. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 berkata begini, iman itu datang dari pendengaran, dan pendengaran akan apa? Firman. Iman kita bisa bertumbuh karena kita mendengar firman. Dan itu perlu setiap hari, sama seperti anak kita pun juga perlu bertumbuh setiap hari. Perlu makanan, perlu suplemen yang baik. Maka iman kita juga perlu suplemen firman Tuhan setiap hari. Amin. Itu yang membuat iman kita bisa bertumbuh, Saudara. Baca firman, hidupi, dan mari kita taat kepada firman itu. Ini yang membuat kita bisa bertumbuh. Jadi siapa yang memiliki kekayaan ini? Orang yang punya iman yang sejati. Yang kedua, orang yang punya kasih. Karena aku telah mendengar tentang imanmu dan dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Apa yang dimaksud di sini, Saudara? Kasih kepada orang-orang kudus ini. Jadi kasih kepada orang kudus ini bukan berarti kasih kepada tokoh-tokoh suci, rasul-rasul, bukan ya, tetapi kepada semua orang percaya. Ini bicara tentang gerejanya, Saudara. Kasih kepada gereja Tuhan. Kenapa orang-orang yang sudah dipercaya dalam Tuhan disebut orang kudus, meskipun bisa jatuh dalam dosa, meskipun masih melakukan dosa, karena kita sudah ditebus Tuhan. Amin. Dan darah Yesus itu menjadi tanda pengudusan kita, Saudara. Kita disebut sebagai orang-orang kudus karena kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Maka kasih di sini adalah kasih yang tulus, yang nyata kepada saudara seiman, kepada saudara kita semua. Bukan kasih yang dibatasi oleh apa? Oleh
latar belakang, karena golongan ya, karena status sosial, karena denominasi, bukan, tetapi kepada semua orang. Amin. Kasih yang tidak bersyarat. Saudara, kita seringkali bisa mengasihi kalau mereka bisa menyenangkan kita kan gitu ya. Tetapi kalau kasih yang tidak bersyarat, meskipun dia orang itu membuat kita terluka, tetapi kita tetap bisa memberikan kasih kita. Amin. Itu kasih tanpa syarat. Kasih karena ia adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi iman yang sejati kepada Kristus akan selalu membuahkan kasih kepada saudara, kepada saudara kita, teman-teman kita. Saudara, kita tidak bisa mengaku mengasihi Tuhan kemudian kita membenci saudara kita. Itu tegas sekali disebutkan dalam firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, yang dilihatnya, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini firman yang mengatakan. Jadi kalau kita bicara aku mengasihi saudaraku, mengasihi sini, ya mengasihi semuanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka buktinya adalah kita juga mengasihi saudara kita. Jadi kasih ini sebagai bukti kehidupan rohani. Ya, Paulus di sini menghubungkan dua hal, iman kepada Yesus dan kasih kepada orang-orang kudus, menjadi satu kesatuan. Ini selaras sekali dengan apa yang Yesus berikan. Yesus memberikan satu hukum yang utama, kasih kepada Allah, ya, dan juga kasih kepada sesama. Ini loh tanda orang punya iman sejati yang memiliki kekayaan rohani, saudara. Dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dia menghidupi dua hukum yang utama ini. Jadi ini tanda kehidupan baru, saudara. Ya, ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, ia akan menghasilkan buah yang namanya kasih. Dalam Galatia pasal 5:22, salah satu buah roh adalah kasih. Jadi ini bukan yang dibuat-buat, tetapi mengalir otomatis dari dalam. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Maka saudara, kita akan menjadi orang-orang yang mudah mengampuni. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang mudah melayani sesama kita. Kita akan menjadi orang-orang yang saling membangun saudara-saudara kita. Ketika ditegur pun ya ndak mutung, ndak sakit hati. Kita akan menjadi orang-orang yang saling mendoakan, saling memikul beban bersama-sama. Kita akan menjadi orang-orang yang menjaga kesatuan tubuh Kristus sehingga tidak terpecah-pecah. Maka saudara, periksa hati kita. Apakah kita punya dendam? Apakah kita punya iri hati? Apakah kita masih punya sikap suka menghakimi? Atau kita justru menjadi orang yang masa bodoh, gak mau peduli dengan sesama kita? Saudara, mari kita melatih kasih kita aktif. Amin. Mendoakan, ya kan? Mengunjungi mungkin begitu, menguatkan kalau ada yang lemah, membantu mungkin kalau ada yang kekurangan, termasuk menyambut kalau ada teman-teman kita yang baru datang, disambut dengan hati yang baik, dengan senyuman. Amin. Jadi saudara, kekayaan ini bukan milik semua manusia, tetapi adalah milik mereka yang hanya memiliki keyakinan pribadi di dalam Tuhan. Imannya juga terwujud dalam kasih nyata. Ini yang memiliki kekayaan rohani di dalam Tuhan. Yang kedua, apa sih sebenarnya kekayaan ini? Yang tadi kita bicara, apa sih kekayaan rohani itu? Ayat yang 18 dan 19.
Efesus pasal 1 ayat 18-19. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sudah perhatikan, Paulus tidak berdoa supaya mereka diberi kekayaan secara materi, saudara. Bukan, tetapi supaya mereka tidak menderita, supaya mereka diberi. Bukan kita tidak boleh berdoa itu, saudara. Tetapi mari kita fokus, ada sesuatu kekayaan rohani yang lebih penting. Kita sudah memilikinya, tetapi kita tidak menyadarinya. Maka Paulus tadi sebutkan berdoa agar mereka menyadari apa yang menjadi milik mereka. Paulus berdoa agar mata hati kita menjadi terang, dibukakan, sehingga kita mampu menyadari dan mengerti. Akhirnya kalau kita sudah menyadari, sudah mengerti, kita akhirnya mengalami apa yang sudah menjadi milik kita, saudara. Saudaraku, banyak orang ya menjadi anak Allah tetapi hidupnya masih miskin rohani, saudara. Karena apa? Karena mata hatinya tertutup. Sama seperti kita tinggal di dalam satu rumah, sebenarnya rumah ini penuh dengan harta yang mewah, dengan barang-barang mewah, ya, tetapi kalau lampunya padam kita tidak akan bisa lihat apapun. Dan barang-barang yang mewah itu tidak ada gunanya kalau lampu ini padam, kita tidak bisa mengertinya. Hidup di dalam gelap, padahal ada hal-hal yang berharga yang ada di samping kita, saudara. Maka kita tidak akan bisa menikmatinya. Maka saudara, begitu juga kita perlu terang Roh Kudus. Mata hati kita perlu dibukakan supaya kita mengerti. Ini yang menjadi doa Paulus. Dan kerinduan Tuhan buat kita semua. Supaya apa? Supaya kita mengerti. Apa yang perlu kita mengerti? Pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Jadi supaya kita mengerti pengharapan di dalam panggilannya. Supaya kita mengerti apa? Supaya kita mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Kekayaan kemuliaan warisan bagi orang kudus yang perlu kita mengerti. Dan juga kita perlu mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita orang yang percaya. Jadi saudara, kita perlu mengerti pengharapan apa sih yang terkandung dalam panggilannya. Saudara, saya pernah minggu kemarin ya, kita bicara tentang pengharapan kalau tidak salah ya. Ini bukan pengharapan yang kosong, saudara. Bukan pengharapan yang optimis, bukan hanya pengharapan yang kita mudah-mudahan, tetapi ini satu keyakinan yang kokoh. Kenapa? Karena kita mendasarkan pengharapan itu kepada janji Tuhan. Masih ingat kemarin? Tuhan berkata, rancangan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan damai, sejahtera dan pengharapan. Ini dasar, saudara. Maka ketika kita berharap kepada Tuhan, itu bukan pengharapan kosong. Kita melandasi itu dengan janji Tuhan, maka pengharapan ini kuat, saudara. Amin. Sama seperti saudara, kalau anak kita merindukan sesuatu kepada kita, sementara kita sudah berjanji, nanti kalau kamu naik kelas 5 besar, ya misalnya gitu ya, kamu akan aku belikan sesuatu yang berharga. Ada dasarnya ketika anak kita berharap, punya dasar. Dan kalau ini digenapi, pasti digenapi kalau dia bisa, saudara. Kan begitu. Sama hidup kita, saudara. Kita punya pengharapan, itu punya dasar. Tuhan sudah berjanji. Maka pengharapan kita bukan pengharapan kosong, saudara. Asal kita mau menghidupi. Amin. Pengharapan pemulihan, kemenangan atas dosa, kemuliaan yang akan datang, itu janji-janji Tuhan, saudara. Kenapa banyak orang hidup tanpa arah? Ya karena tidak tahu untuk apa mereka hidup, saudara. Jadi bingung, apa sih tujuannya?
Tetapi kita orang percaya ini tahu tujuan hidup kita, saudara. Dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, amin. Kita dipanggil untuk menerima warisan kekal. Maka saudara, saat kita menghadapi mungkin penderitaan, kita tidak akan hancur, saudara, percaya, amin. Meskipun menderita kita tidak akan hancur, karena apa? Karena kita punya pengharapan yang pasti kok. Meskipun kita gagal, kita tidak akan jatuh, amin. Tidak akan tergeletak, karena firman Tuhan sudah mendasarinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Saat dunia mungkin bingung, kita takut, kita pasti tetap kuat, kita pasti tetap teguh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita punya panggilan yang besar, kita punya panggilan yang kekal, saudara. Jadi kekayaan ini adalah berupa pengharapan kita kepada Tuhan. Apalagi kekayaan ini? Kekayaan ini adalah bicara betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kekayaan, kemuliaan warisan bagi orang kudus. Saudara, Paulus berbicara tentang warisan rohani yang luar biasa. Di sini disebutkan bagian yang ditentukannya. Artinya ini bicara tentang warisan gitu ya. Kita bukan hanya hamba Tuhan, hamba Allah, tetapi kita adalah anak-anaknya. Ya, saya sudah berikan ya. Kita adalah anak-anaknya. Dan sebagai anak-anaknya kita memiliki hak waris. Kita menjadi ahli waris karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Pengampunan dosa, damai sejahtera, ya, kemudian hak untuk menjadi warga kerajaan surga, akses langsung kepada Bapa, itu menjadi hak kita, saudara, karena kita sudah menjadi anak. Bahkan kemarin kita sudah menyebutkan Roh Kudus itu memeteraikan. Maka kalau sudah dimeteraikan, ini pasti satu pengharapan yang pasti, tidak bisa diingkari, tidak bisa batal, karena sudah dimeterai, saudara. Disebutkan bukan hanya kaya, tetapi kaya dalam kemuliaan. Artinya apa, saudara? Kalau kita bisa merenungkan ini, kaya dalam kemuliaan itu sesuatu yang tidak ternilai, tidak dapat binasa, dan sifatnya itu kekal. Amin. Jadi bukan hanya kaya, tapi kaya akan kemuliaan. Maka Bapak Ibu saudaraku, jangan ukur kekayaan hidup kita itu dari saldo banknya, saudara. Kalau saldo banknya agak tebel gitu, wah damai gitu ya. Tetapi begitu mulai menipis, mulai gelisah, mulai khawatir, mulai bingung, saudara. Ya karena kita mengukur apa? Kekayaan kita itu dari hal yang jasmani. Maka kalau kita terpaut hati kita ke situ, itu kita akhirnya ya tadi, kalau saldonya turun, saldonya kecil, gelisah, saudara. Bingung. Maka mari kita ukur kekayaan kita itu dari harta rohani di dalam Kristus. Amin. Kekayaan yang tidak bisa dicuri, kekayaan yang tidak bisa dirusak, yang tidak rusak oleh ngengat dan karat. Itu kekayaan rohani yang Tuhan wariskan dalam hidup kita. Apalagi kekayaan itu? Kuasa Allah bagi orang percaya. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara, kata kuasa ini dari kata dunamos, dinamo, dinamit. Sesuatu yang aktif, kuasa yang aktif, yang eksplosif, ya, mampu meledak gitu ya, penuh daya. Jadi kuasa ini bekerja aktif dalam hidup kita bagi orang percaya. Kuasa ini kuasa yang membebaskan dari dosa, kuasa yang mampu mengubahkan karakter kita, hidup kita, kuasa yang mampu mengubahkan pikiran kita,
Kuasa yang mampu memberikan kekuatan kita di dalam kelemahan ketika kita menderita. Kuasa yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan Allah. Ini kuasa yang Tuhan miliki, ini kekayaan rohani, saudara. Makanya Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung. Kenapa bisa menanggung? Karena kita punya kuasa. Kuasa yang membangkitkan Yesus itu kita miliki, saudara. Tadi kalau kita baca kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian, kuasa yang membuat Dia didudukkan di sebelah kanan Allah. Kuasa yang lebih besar dari apapun. Ya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mau naik ke surga, Dia berkata kepada muridnya, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Dan kuasa yang sama itu menjadi milik kita, saudara. Maka Bapak Ibu saudara, jangan hidup dalam ketakutan. Amin. Jangan hidup dalam kekalahan, jangan hidup dalam keputusasaan, jangan hidup dalam kekhawatiran. Karena kuasa yang sama yang sudah mengalahkan maut itu tersedia bagi diri kita. Amin. Kalau kita percaya. Yang ketiga, bagaimana kita dapat menghidupi kekayaan ini? Efesus pasal 1 ayat 20 sampai dengan 3. Ya, ayat 20 sampai dengan 23, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, bagaimana kita bisa menghidupi kekayaan rohani ini? Kita harus hidup dalam kepemimpinan Kristus sebagai kepala gereja. Amin. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Artinya mari hidup kita itu memberikan hidup kita dalam pimpinan Kristus. Kristus yang menjadi kepala gereja. Kekayaan rohani hanya dapat dihidupi jika kita hidup dalam hubungan yang nyata, tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Jadi Kristus bukan hanya penolong atau penebus saja, tetapi Kristus juga pemimpin tertinggi. Amin. Kristus adalah pemimpin, adalah kepala yang harus kita turuti. Bagaimana hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Pemimpin tertinggi dari kehidupan kita. Ibarat tubuh, saudara, bisa berfungsi kalau terhubung dengan kepala. Demikian juga kita akan menikmati kuasa Allah. Kita bisa menikmati pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita bisa menikmati warisan rohani kita di dalam Tuhan jika kita terus melekat dengan Sang Kepala yang adalah Kristus. Amin. Banyak orang Kristen kehilangan kekuatan rohani karena mereka hanya ingin menikmati kekayaan Kristus tanpa tunduk kepada otoritas Tuhan. Jadi saudara, apa yang perlu kita lakukan? Tunduklah kepada Kristus. Amin. Setiap area dalam hidup kita tunduk kepada Kristus. Pikiran kita, keputusan kita, waktu kita. Dan saudara jangan kaget, uang kita pun mesti tunduk kepada Kristus. Amin. Ini yang paling susah kan? Saudara, uangku ya uangku dhewe lho Tuhan, sing golek aku gak gitu. Tetapi saudara, firman menegaskan tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Apapun dalam hidup kita, kita mesti tunduk kepada Kristus. Amin. Termasuk uang kita. Kita belajar, saudara. Semakin kita tunduk kepada kepala, semakin kuasanya itu dinyatakan. Semakin kekayaan rohani itu mengalir dalam hidup kita. Katakan amin.
Selanjutnya saudara, bagaimana kita menghidupi? Dengan menyadari bahwa kita ini adalah tubuhnya. Jemaat yang adalah tubuhnya, yang kedua tiga tadi. Jadi saudara, kita bukan hanya pengikut Kristus secara individu, tetapi bagian dari tubuh Kristus secara kolektif, secara gereja, keseluruhan. Justru dalam komunitas tubuh Kristus kita bisa belajar. Kita bisa saling bertumbuh, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling melayani, kita bisa saling mendoakan. Sama seperti tangan tidak bisa hidup jika terlepas dari tubuhnya, tidak bisa. Telinga tidak bisa berfungsi ketika terlepas dari tubuhnya. Orang persatu tidak bisa berkembang secara rohani kalau terpisah dari komunitas rohani, saudara. Maka pentingnya kita bersekutu. Amin. Penting kita beribadah bersama-sama, secara korporat bersama-sama. Maka saudara hidupkan kekayaan Kristus ini. Melalui apa? Melalui persekutuan. Melalui apa? Melalui kita saling belajar melayani. Melalui apa? Saling mengasihi dengan sesama. Jangan jadi orang yang pasif, saudara. Maka saya mendorong kepada kita semua, ayo kita aktif. Amin. Sebagai anggota tubuh Kristus. Saudara punya karunia semua. Anak-anak muda ini banyak karunianya, saudara. Dan kita butuh orang-orang yang seperti ini. Ya, supaya kita saling terikat satu dengan yang lain. Semuanya akhirnya berjalan dengan baik ketika melakukan fungsinya juga dengan baik. Amin. Ketika tangan melakukan fungsinya, ketika telinga melakukan fungsinya, ketika mata melakukan fungsinya, ketika kaki juga melakukan fungsinya, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Maka saudara, kita ini sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Lakukan bagian kita. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Jadi orang yang aktif. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Jadi mari kita menyadari. Kita akan menghidupi ini kalau kita mengfungsikan hidup kita ini sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, saya tidak teruskan yang bagian memohon pewahyuan karena waktu, saudara. Jadi kita bisa menghidupi kekayaan rohani. Ini bukan otomatis terjadi, tetapi ini hasil daripada kita tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Ini hasil daripada ketika kita melekat di dalam tubuh Kristus, ya, sebagai anggota tubuh Kristus. Ketika kita memfungsikan bagian kita, yang punya karunia menyanyi, jadilah WL, jadilah singer. Amin. Yang punya karunia di komputer, jadilah multimedia. Yang punya karunia di sound system, jadilah soundman. Yang punya karunia, aku isone gur doa Pak, jadilah pendoa syafaat. Amin. Yang punya karunia dia murah senyum, jadi asar. Ya kan? Ketika orang datang kasih senyum, wah, gembira, saudara ya. Coba kalau datang itu yang mukanya muka kates gitu ya. Balik pergi, saudara, waduh, baru datang sudah disambut dengan begitu nggak enak, muka masam begitu, nggak menyenangkan, saudara. Ya, maka yang murah senyum jadilah asar, saudara ya. Di belakang ada teman-teman datang, wah, kasih salam dulu. Amin. Itu namanya saling, saudara. Saling membangun, saling mendukung. Saudara, kita telah melihat bahwa sebagai orang percaya kita bukanlah orang yang miskin secara rohani. Kita bukan yatim secara rohani yang ditinggalkan tanpa memiliki apapun. Ya. Kita adalah anak-anak Allah.
ahli waris kerajaan surga. Amin. Kita ini penerima kekayaan rohani di dalam Kristus. Jadi saudara, kalau mungkin selama ini kita hidup seperti orang yang tidak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kita mungkin seringkali berdoa, Tuhan mohon kekuatan. Padahal kekuatan kuasanya sudah menjadi milik kita, saudara. Kita mungkin merasa kecil, merasa tidak bernilai. Padahal sebenarnya kita itu ahli waris kerajaan surga. Amin. Mungkin kita hidup dalam kekhawatiran hari ini. Kita hidup dalam ketakutan hari ini. Padahal saudara, tahukah kita itu punya pengharapan pasti di dalam Tuhan. Amin. Mari sadari, ngerti ini saudara. Sehingga kita tidak akan berlarut-larut dalam kegelisahan, tidak akan berlarut-larut dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Pandanglah kepada salib Kristus, datang kepadanya saudara. Dan saya percaya dia akan menerangi mata hati kita. Amin. Dia pasti dia sudah mengenal kita. Dan ketika kita mengenalnya dengan benar, kita juga akan menikmati semua kekayaan yang Tuhan sediakan dalam hidup bagi kita. Saudara, apa yang baru saja saya sampaikan, ini bukan cuma sekedar pengajaran rohani, bukan sekedar khotbah, saudara. Saya menyebutnya adalah kabar baik. Amin. Ini adalah kabar baik, ini adalah Injil. Injil yang hidup, yang mampu mengubahkan. Pemain musik bisa maju ke depan. Kita tidak layak menerima kekayaan rohani ini sebenarnya saudara. Kita semua telah berdosa. Kita semua memilih jalan dengan jalan kita sendiri. Seringkali kita pilih hidup jauh daripada Allah. Saudara, Allah di dalam kasih-Nya tidak membiarkan kita binasa. Ia mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya, untuk mati menggantikan kita. Karena salib Kristus, sekarang setiap kita orang yang percaya kepadanya diangkatnya menjadi anak Allah. Karena salib Kristus, sekarang setiap kita orang yang percaya kepadanya diberi pengharapan yang kekal. Karena salib Kristus, kita yang percaya kepadanya menerima warisan surgawi. Karena salib Kristus, kita orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk hidup dalam kemenangan. Katakan amin. Maka saudara, mari kita refleksi. Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Sudahkah kita hidup dalam kasih sebagai anggota tubuh Kristus? Atau mungkin saudara kita sudah percaya tetapi hidup kita belum menyentuh kekayaan rohani itu. Kenapa? Karena kita belum menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Belum menjadikan Tuhan itu sebagai kepala yang punya otoritas tertinggi dalam hidup kita. Hari ini adalah kesempatan kita membuat keputusan, saudara. Yesus tidak hanya ingin menyelamatkan kita, Yesus ingin memulihkan hidup kita. Amin. Yesus ingin memulihkan identitas kita. Yesus ingin membuka mata rohani kita. Dan Yesus ingin mengalirkan kekayaan surga itu dalam hidup kita. Kita pengen berdiri. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Atau jika engkau menyadari bahwa iman kita selama ini hanya sebatas pengetahuan, maka hari ini saatnya kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku datang kepadamu. Aku percaya bahwa melalui Engkau aku diselamatkan.
Aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya. Aku mau hidup dalam kekayaan rohani yang sudah Engkau berikan, yang sudah Engkau sediakan bagiku. Mari kita buka hati saudara. Kita nyanyikan pujian ini. Bertiup sari sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hatiku menyembah. Seperti rusa bertiup sari sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hatiku menyembah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Padamu aku berserah. Kaulah Tuhan hatiku menyembah. Yesus
Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami mau membuat hati kami menyadari bahwa Engkau begitu berarti dalam hidup kami, Tuhan. Hari ini kami mengingat kembali kebenaran penting yang selama ini mungkin kami tidak tahu. Bahwa sesungguhnya kami adalah pemilik kekayaan rohani. Ketika kami beriman kepada Tuhan, iman yang sejati, iman yang termanifestasi di dalam kasih kami kepada saudara-saudara kami. Sesungguhnya kami adalah pemilik kekayaan rohani. Ketika kami punya relasi yang benar dengan Engkau, Kristus, penolong kami, maka kami memiliki kekayaan rohani yang tidak terhingga. Kami punya pengharapan yang pasti. Kami menjadi ahli waris surgawi yang mulia. Kami bahkan memiliki kuasa ilahi yang bekerja dalam hidup kami, yang memampukan kami tetap kuat, tetap kokoh. Iman kami tidak tergoncangkan meskipun kami ada penderitaan, ada pergumulan. Sesungguhnya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Berikan kepada kami kemampuan untuk kami menghidupi firman ini, Tuhan, supaya kami menjadikan Engkau sebagai kepala gereja kami. Engkau yang memegang kendali dan otoritas tertinggi dalam hidup kami, tunduk kepadamu. Dan biarlah kami memfungsikan hidup kami, melakukan bagian kami di dalam fungsi kami sebagai tubuh Kristus, sehingga benar-benar kekayaan rohani itu boleh ada dalam hidup kami, terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Engkau yang telah mati karena dosa kami, Engkau yang telah bangkit memberikan kepada kami hidup yang baru. Maka kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Engkau yang membuka mata hati kami, mata rohani kami. Biarlah kami hidup dalam pengharapan, kami hidup dalam warisan surgawi, kami hidup dalam kuasa yang sudah Engkau sediakan dan Engkau berikan dalam hidup kami. Mari Tuhan, Engkau pimpin hidup kami setiap hari, supaya kami punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan firman ini di hati kami, dan mampukan setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik saudara, beberapa hal yang saya sampaikan sebagai jadwal ibadah kita satu pekan ke depan ini. Nanti Selasa, maksud saya Rabu ada doa puasa tempatnya jam 9 sampai dengan selesai. Kamis nanti komsel keluarga atau komsel permata di tempatnya Ibu Helen ya. Oke, di tempatnya Bu Helen di Belik Racimantoro jam 6:30 sampai dengan selesai. Kemudian Jumat nanti Jumat ceria jam 4 sore sampai dengan selesai. Anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk kita didik dalam kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya hari Sabtu ada ibadah Yud muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai. Silakan teman-teman rekan muda remaja bisa bergabung dalam komunitas yang menyenangkan ini saudara ya. Jadi supaya saling bertumbuh, kita diperlengkapi di dalam hidup kita berfungsi sebagai tubuh Kristus yang bisa memberkati, nanti berdampak bagi banyak orang ya. Kita ketemu kembali hari Minggu tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai ada ibadah umum. Saya mengundang Bapak Ibu kembali bisa hadir bersama keluarga, anak istri, rekan saudara kenalan. Silakan diajak untuk bersama-sama kita beribadah, bertumbuh bersama di tempat ini supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan.
Saudara, saya juga perlu berikan pengumuman kalau misalnya pagi tidak bisa hadir di tempat ini, jam 9 masih mungkin ada kesibukan, masih ada yang lain tidak bisa sempat ibadah. Kita juga ada ibadah jam 6:30 di tempat di Praji, tempat Ibu Hana Panggih ya. Di tempat Ibu Hana 6:30 kita ada ibadah sana, silakan yang tidak bisa ibadah pagi bisa ibadah di sana bersama-sama. Itu yang boleh saya sampaikan. Biar ini menjadi pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah pagi ini. Silakan bangkit berdiri, kita sekali lagi berdoa. Bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus Bapa yang baik, datang kembali kami di hadapan-Mu, bersyukur karena Tuhan sudah menyertai rangkaian ibadah kami awal sampai pada akhirnya. Engkau memberkati ibadah kami. Biarlah pelayanan kami menyenangkan hati Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kau terus memberikan kemampuan yang terbaik, talenta-talenta yang baik yang daripada Tuhan yang boleh mereka pergunakan untuk menjadi alat melayani Tuhan. Ketika kami sudah beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Namun sebelumnya hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang pagi hari ini datang kepadamu, mungkin datang dengan pergumulan, yang sakit Tuhan Engkau menjamah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan yang dalam pemulihan Tuhan pulihkan dengan sempurna. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Mereka yang bergumul dalam perekonomian, dalam rumah tangga, Tuhan Engkau Allah yang memberikan jalan keluar yang tidak pernah terlambat. Ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Mereka yang memberikan keturunan beri keturunan. Mereka yang memberikan pasangan hidup beri pasangan hidup yang sepadan daripada Tuhan. Mereka yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan. Apapun pergumulannya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu campur tangan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Yang tidak bisa hadir pagi hari ini, Tuhan juga memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, berdoa untuk Bu Gini, berdoa untuk Bu Markamah, Bu Care, yang saat ini juga sedang sakit, Tuhan jamah Engkau sembuhkan. Berdoa untuk Pak Dianto, Tuhan juga pulihkan dengan sempurna. Pak Oskaria, berdoa untuk Ibu dari Ibu Agustina, berdoa untuk Pak Fran, berdoa untuk Pak Edi, siapapun yang dalam pemulihan karena kelemahan tubuh Tuhan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan Engkau yang melawat bangsa kami. Kami hanya mengizinkan yang terjadi atas bangsa kami adalah rencana Tuhan. Setiap niat jahat, rencana-rencana terselubung yang tidak datang daripada Tuhan, kami gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Berkati Wonogiri, berkati Praji Mantoro, Iromoko dimanapun kami tinggal. Tuhan Engkau melawat kota kami. Damai daripada Tuhan turun. Bahkan Engkau boleh mencurahkan roh pertobatan. Banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Setiap gereja-gerejamu boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi terang yang memberikan dampak yang baik. Terkhusus gereja di tempat di mana kami boleh berhimpun kepadamu, di mana kami boleh bertumbuh bersama dan menyerukan nama Tuhan. Pakailah tempat ini menjadi sarana untuk kami membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pelayanan malaikat terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan. Kami berdoa supaya Engkau mencurahkan pertobatan dan jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya sebentar kami pulang. Kami pulang dengan berkat Tuhan. Engkau yang memberkati sawah, ladang, ternak kami. Engkau yang memberkati apapun yang kami kerjakan. Engkau akan membuatnya berhasil. Apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil, dan Engkau yang membawa kami terus naik, tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman. Hidup nikah kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami diberkati Tuhan. Kesehatan kami diberkati Tuhan. Ketika kami keluar dari rumah kami membawa berkat Tuhan.
Dan ketika kami pulang ke kediaman kami pun ada berkat Tuhan yang menyertai hidup kami. Kami pulang dengan kemenangan sebab Engkau sudah menentukan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari angkat tanganmu, arahkan pandang ke surga, terimalah berkat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik ini. Berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Bapa